Ini loh friends, puding pop it yang warnanya bikin gemes. Cocok ya untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah. Dijamin banyak yang suka, terutama anak-anak. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding pop it-nya. Ini warna pop it-nya beneran cantik. Bismillahirrohmanirrohim. Puding pop it-nya ini enak ya friends. Di tiap bulatan rasanya berbeda. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding pop it. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Bahan-bahan untuk membuat puding pop it. Pertama-tama saya menyiapkan panci. Lalu saya akan masukkan Nutrijel plain dan Nutrijel kelapa, masing-masing beratnya 10 gram. Kemudian saya akan tuangkan air putih sebanyak 1 liter. Aduk Nutrijelnya ini hingga semuanya tercampur dengan rata. Untuk Nutrijelnya ini sengaja ya tidak saya tambahkan gula karena rasa manisnya nanti akan dihasilkan dari pop ice. Setelah Nutrijel rata, masak di atas kompor sambil terus diaduk-aduk. Ini Nutrijelnya sudah mendidih, artinya Nutrijel siap diangkat. Sekarang saya ambil 200 ml Nutrijel yang tadi sudah dimasak. Kemudian untuk Nutrijel yang masih banyak, tutup rapat supaya tetap hangat. Ini saya sudah menyiapkan pop ice aneka rasa. Untuk 200 ml Nutrijel yang sudah kita ambil, tambahkan 1 saset pop ice rasa stroberi. Lalu aduk pop ice dan Nutrijelnya hingga tercampur dengan rata. Karena saya rasa warnanya kurang cerah, jadi saya menambahkan pewarna merah. Untuk pewarna merah, kurang lebih saya menggunakan 3 tetes. Selanjutnya, tuang Nutrijelnya ke dalam cetakan telur puyuh. Lakukan hingga semua cetakan penuh. Setelah semua cetakan terisi, biarkan Nutrijelnya ini hingga set. Jika Nutrijelnya sudah set, keluarkan dari cetakan. Karena saya hanya punya 2 cetakan telur puyuh, jadi setiap rasa saya mencetaknya bergantian. Ambil lagi 200 ml Nutrijel, kemudian tambahkan dengan 1 saset pop ice rasa melon. Jika Nutrijelnya sudah mulai membeku, bisa dipanaskan kembali ya sebelum ditambahkan dengan pop ice. Untuk takaran Nutrijelnya jangan melebihi 200 ml ya friends, karena hasil pudingnya nanti jadi kurang manis. Takaran 200 ml Nutrijel dengan 1 bungkus pop ice itu rasa manisnya sudah pas ya, jadi jangan dikurangi atau dilebihkan. Selanjutnya rasa yang ketiga, saya menambahkan 200 ml Nutrijel dengan 1 bungkus pop ice rasa mangga. Jika dirasa warnanya kurang cerah, boleh ya ditambahkan dengan pewarna makanan. Ini untuk Nutrijel yang sudah saya tambahkan dengan pop ice rasa vanilla blue. Dan untuk Nutrijel yang terakhir, saya menambahkan dengan pop ice rasa anggur. Jika ingin pembuatan puding pop ice-nya lebih cepat, bisa menggunakan cetakan telur puyuh lebih banyak ya. Tapi menurut saya, dengan 2 cetakan itu sudah cukup. Karena puding pop ice-nya ini cepat banget ngesetnya, sekitar 10-15 menit, puding pop ice sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Saya akan biarkan puding pop ice-nya ini hingga set. Langkah selanjutnya, saya menyiapkan panci, lalu saya akan masukkan 1 bungkus Nutrijel plain dan 1 bungkus agar-agar tanpa warna.
Kemudian saya tambahkan gula pasir dan 1300 ml air putih. Untuk puding yang kedua ini akan saya buat sebagai puding susu dan puding kaca. Jika larutan puding sudah rata, puding siap untuk dimasak. Masak pudingnya ini di atas kompor sambil terus diaduk-aduk. Ini pudingnya sudah mulai mendidih, saya akan aduk-aduk sebentar sebelum puding diangkat. Setelah puding diangkat, saya akan sisihkan sebanyak 200 ml. Ini akan saya jadikan sebagai puding kaca. Lalu untuk puding yang masih banyak, saya menambahkan dengan kental manis. Total penggunaan kental manis kurang lebih sebanyak 2 sachet. Puding susunya ini akan saya tambahkan dengan perasa leci. Ini opsional ya friends, jika tidak ada bisa di skip. Selanjutnya, saya menyiapkan tin wol berbentuk persegi dengan volume 250 ml. Tin wolnya ini akan saya isi dengan puding susu sebanyak 80 ml. Lakukan mengisi tin wol hingga puding habis. Jadi, satu resep ini menghasilkan 12 cup puding. Jika semua puding sudah set, saya akan susun motif pop-it-nya di atas puding susu. Untuk pop-it yang pertama, saya pilih warna merah. Kemudian, saya lanjutkan dengan warna hijau. Jadi, pop-it-nya ini bisa disusun per baris berdasarkan warna. Ini untuk kreasi yang pertama sudah selesai. Untuk variasi yang kedua, bisa ditata masing-masing 2 pop-it dengan warna yang berbeda. Untuk kreasi yang kedua, warnanya nggak kalah cantik. Ini puding pop-it-nya sudah selesai saya susun. Sekarang saya akan tambahkan puding kaca yang tadi sudah kita sisihkan. Untuk puding kacanya ini, menuangkannya sedikit aja ya, karena hanya berfungsi sebagai perekat supaya pop-it tidak bergeser. Setelah puding kaca dituang, goyangkan dengan cara seperti ini supaya puding kaca bisa menyebar ke semua puding pop-it. Gimana? Bisa ya membuat puding pop-it karena caranya cukup mudah. Sekarang puding pop-it-nya sudah siap dinikmati ataupun untuk dijual. Ini insya Allah laris jika untuk ide jualan karena bentuknya unik. Jika untuk ide jualan bisa ditambahkan dengan tutup dan juga stiker supaya tampilannya makin menarik. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding pop-it-nya. Ini warna-warnanya beneran bikin gemes ya. Bismillahirrohmanirrohim. Puding pop-it-nya ini enak ya friends. Di tiap bulatan rasanya berbeda. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.